Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Salam budi luhur. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Azhar Rahmanto, Hafiz Nur Baskara, Rivaldo Nugraduyanto, Fajar Ramadan, dan saya Rizky Putra Pratama akan mempresentasikan tentang komunikasi publik yang berkaitan dengan nilai-nilai kebudiluhuran. Pasti kalian semua yang kuliah di Universitas Budi Luhur tahu dong apa itu nilai-nilai kebudiluhuran. Sebelum masuk ke nilai-nilai kebudiluhuran, saya akan menjelaskan apa itu arti dari kebudiluhuran sendiri. Budiluhur adalah sikap mental manusia yang dapat dilihat dari ucapan dan perbuatan. Sedangkan luhur adalah ukuran sikap mental yang tinggi sekali, yang tidak ada batas melebihinya. Jadi budi luhur itu sendiri adalah sikap mental seseorang yang sangat tinggi sehingga tidak ada yang melebihinya. Kebudiluhuran itu terdiri dari 9 nilai, yaitu 1. Sabar mensyukuri, 2. Cinta kasih, 3. Suka menolong, 4. Jujur, 5. Tanggung jawab, 6. Rendah hati, 7. Toleransi, 8. Kerjasama, dan yang terakhir sopan santun. Yang pertama yaitu adalah sabar mensyukuri. Sabar mensyukuri adalah menahan atau menerima dengan ikhlas, baik berupa kesenangan atau kesedihan, dengan dasar bahwa segala sesuatu yang baik atau buruk merupakan buah dari perbuatan yang telah dilakukan. Contohnya, yaitu ketika kita mendapatkan suatu masalah, kita tidak marah, tidak mudah putus asa, syukuri apa saja yang kita terima, dan terus berusaha dan berserah mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Poin selanjutnya yaitu adalah cinta kasih. Cinta kasih adalah perasaan suka yang mendalam yang diwujudkan secara nyata dalam bentuk kepedulian terhadap sesama manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan atau alam sekitarnya. Contohnya, yaitu adalah memberi makan hewan liar yang di jalan seperti kucing dan anjing, lalu menanam pohon kembali agar bumi kita sejuk dan sehat, tidak banyak asap polusi. Lalu selanjutnya adalah suka menolong. Suka menolong merupakan suatu tindakan untuk meringankan beban atas penderitaan orang lain, baik material maupun non material, yang menimbulkan rasa senang bagi orang yang ditolong maupun orang yang menolong. Contohnya membantu setiap manusia yang kesulitan, seperti ketika melihat teman terjatuh harus kita tolong, bukan malah mentertawakan. Lalu selanjutnya adalah jujur. Jujur merupakan sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu yang sesungguhnya dan apa adanya, tidak ditambahi atau dikurangi, sesuai dengan fakta dan objektif. Contohnya, mengembalikan barang orang lain yang bukan milik kita, tidak melakukan korupsi atau menerima suap, berkata sesuai dengan yang terjadi, tidak mengada-ngada. Yang kelima, tanggung jawab. Merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja sebagai perwujudan kesadaran atau kewajiban. Contoh tanggung jawab, jadi umat manusia beribadah kepada Tuhan, buanglah sampah pada tempatnya, dan para pemimpin yang sudah disumpah harus adil dan bertanggung jawab kepada rakyatnya. Yang keenam, rendah hati. Sifat pribadi seorang yang dapat memposisikan sama antara dirinya dengan orang lain, merasa tidak lebih pintar, baik, jago, serta lebih tinggi atau mulia. Juga dapat menghargai orang lain dengan tulus, mencerminkan sifat yang berlawanan dengan kesombongan. Contoh rendah hati pada saat berdiskusi kelompok, kita harus sama-sama dapat menerima dan menghargai pendapat dari orang lain. Nah, yang selanjutnya adalah toleransi. Toleransi adalah sikap atau perilaku seseorang yang dapat menerima pihak lain dan menghargai perbedaan suatu tindakan orang lain. Toleransi melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Contoh toleransi itu misalnya dalam satu kelompok ada 4 orang.
3 orang menganut suatu agama A dan 1 orang menganut agama B. Akan tetapi 3 orang yang menganut agama A tidak boleh menjelek-jelekan orang yang menganut agama B. Kemudian poin berikutnya adalah kerjasama. Kerjasama itu melakukan kegiatan dengan orang lain dengan cara menyatukan kekuatan untuk mencapai satu tujuan yang diinginkan bersama. Nah, contohnya itu kayak tugas pembuatan video yang lagi dikerjain sekarang nih. Itu kan nggak mungkin ya dikerjain sama 1 orang, dan ini kan tugasnya tugas kelompok. Jadi dalam kelompok itu anggotanya nanti bagi-bagi tugas, mulai dari siapa yang mau menjelasin materi pertama, siapa yang mau menjelasin materi kedua, materi ketiga, dan seterusnya. Nanti setelah semuanya kebagian, itu nanti kan mereka bakal bikin video 1 orang 1 ya dari rumah. Kemudian nanti ada lagi yang bertugas untuk edit dan segala macamnya. Nah, poin yang terakhir dari 9 nilai kebudiluhuran itu adalah sopan santun. Sopan santun adalah sikap, perbuatan, atau tingkah laku seseorang yang beradab sesuai dengan tata krama atau adat istiadat setempat. Contoh dari sopan santun itu seperti ketika kita ingin berangkat kuliah. Ketika kita ingin berangkat kuliah itu sebaiknya kita pamit sama orang-orang yang ada di rumah terlebih dahulu. Misalnya seperti pamit ke kakak kita, orang tua kita, atau saudara-saudara kita yang lainnya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Ingat, di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.